Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Garu Anwar. Di sini saya akan menjelaskan tentang jual beli dalam Islam. Pengertian jual beli. Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-bai', artinya tukar menukar atau saling menukar. Mengikuti istilah adalah pertukaran properti. Menurut Ibnu Hutamah yang dikutip oleh Rahmat Syafi'i, jual beli berarti saling bertukar harta. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli dalam bisnis syariah adalah barter, pertukaran barang antara dua orang atau lebih atas dasar persamaan. Contoh, memiliki satu sama lain dengan jual beli. Penjual berhak memiliki uang yang secara sah, pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum. Rukun jual beli. A. Berakal. Dengan syarat tersebut, maka anak kecil yang belum berakal tidak boleh melakukan transaksi jual beli, dan jika telah terjadi transaksinya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli itu harus telah akil balik dan berakal. Apabila orang yang bertransaksi itu masih mumayyiz, maka transaksi jual beli itu tidak sah sekalipun dapat izin dari walinya. B. Orang yang melakukan transaksi itu adalah orang yang berbeda. Maksud dari syarat tersebut adalah bahwa seorang tidak boleh menjadi pembeli dan penjual pada waktu yang bersamaan. 2. Sigot atau ijab kabul. Urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, ijab kabul harus diungkapkan dengan jelas sehingga tidak terjadi penipuan, serta dengan adanya ijab kabul dapat mengikat antara penjual dan pembeli. Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam transaksi, maka secara otomatis kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Syarat ijab kabul. A. Orang yang melakukan ijab kabul harus berakal. B. Kabul harus sesuai dengan ijab. Contoh, saya jual mobil ini dengan harga 100 juta rupiah. Lalu pembeli menjawab, saya beli dengan harga 100 juta rupiah. C. Ijab kabul harus dilakukan dalam satu transaksi dan tidak boleh terpisah. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus hadir dalam waktu yang bersamaan. 3. Ada barang yang dibeli, syarat yang diperjualbelikan. A. Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang itu. Harus jelas bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya, dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. B. Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. C. Milik seseorang, maksudnya adalah barang yang belum milik seseorang tidak boleh menjadi objek jual beli. Contohnya, jala menjual ikan yang masih di laut, emas yang masih dalam tanah, karena keduanya belum milik penjual. D. Barang tersebut dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati. 4. Ada nilai tukar pengganti barang uang. Ulama fikih memberikan penjelasan bahwa syarat nilai tukar adalah A. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. B. Dapat diserahkan pada saat transaksi, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kredit. Apabila barang dibayar kemudian, maka waktu pembayarannya harus jelas. C. Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara, seperti babi dan khamr. Syarat-syarat jual beli. A. Penjual dan pembeli adalah orang yang sudah balik dan berakal, minimal sudah mumayyiz, dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, kira-kira umur sekitar 7 tahun. Anak-anak yang sudah mumayyiz boleh melakukan jual beli, misalnya jual beli kue, buku tulis, pensil, sabun, dan lain-lain. Namun demikian, sesuatu yang harganya mahal, anak-anak tidak sah jual belinya kecuali atas izin orang tua atau pengampunya. Misalnya jual beli rumah, mobil,
tanah, pekarangan, dan lain-lain. B. Atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Jika dipaksa oleh orang lain, jual belinya tidak sah. Jika seorang penjual memaksa orang lain untuk membeli barang dagangannya dengan ancaman senjata atau lainnya, tidak sah jual belinya. Ketentuan ini sesuai dengan hadis Rasul yang mengatakan bahwa jual beli itu harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Jual beli yang dilarang. Setiap transaksi jual beli yang memberi peluang terjadinya persengketaan karena barang yang dijual tidak transparan atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara kedua pihak bertransaksi atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi Muhammad sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar. F. Barang yang dijual harus suci zatnya. Menurut Syara, tidak sah jual beli sesuatu yang haram zatnya. Misalnya jual beli babi, bangkai, minuman keras, ganja, dan lain-lain. G. Barang yang diperjualbelikan harus diperoleh dengan cara yang halal. Tidak sah jual beli barang hasil rampokan, pencurian, korupsi, dan lain-lain. Macam-macam jual beli. 1. Jual beli yang sahih, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya. Jual beli sahih terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli salam, jual beli saraf, yaitu jual beli mata uang, emas dan perak, baik dengan jenis yang sama maupun dengan jenis yang berbeda. Jual beli murabahah, yaitu jual beli dengan harga asal, pembelian ditambah dengan keuntungan. Jual beli isra', yaitu jual beli patungan dengan orang lain. Jual beli matatah, yaitu jual beli di bawah harga pembelian. Jual beli tauhiyah, yaitu jual beli barang sesuai dengan harga pertama, artinya tanpa keuntungan. Jual beli binatang dan binatang, jual beli dengan syarat khiyar, jual beli dengan syarat bebas dari cacat. Kedua, jual beli yang fasid, yaitu jual beli yang sebagian rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Jual beli fasid atau badil jumlahnya sangat banyak dan semuanya hukumnya diharamkan oleh Syara. Jual beli yang dilarang. Setiap transaksi jual beli yang memberi peluang terjadinya persengketaan karena barang yang dijual tidak transparan atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara kedua pihak bertransaksi atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi Muhammad sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar. Jual beli terlarang terbagi menjadi dua. 1. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah, yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. 2. Jual beli yang hukumnya sah tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Jual beli yang belum jelas, yaitu sesuatu yang bersifat spekulasi samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Selain itu, jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak, di antaranya yaitu 1. Terlarang sebab ahli akad. Ulama sepakat bahwa jual beli dikategorikan sahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu bertasarruf secara bebas dan baik. Mereka dipandang tidak sah. Jual belinya adalah sebagai berikut. A. Jual beli dengan orang gila. Ulama fikih bersepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah, begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain. B. Jual beli anak kecil. Ulama fikih sepakat bahwa jual beli anak kecil dipandang belum sah kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. C. Jual beli terpaksa. Menurut ulama Hanafiyah dilarang. Namun apabila orang yang terpaksa merasa bahwa sudah tidak terpaksa, maka jual belinya diperbolehkan, sedangkan ulama Malikiyah menganggap tidak pantas, sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak diperbolehkan atau dilarang. Kedua, terlarang sebab zigot. Ulama fikih telah bersepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan. Di antaranya pihak yang melakukan akad ada kesesuaian di antara ijab dan qabul, berada di satu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Berapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut. A. Jual beli muta'ah. B. Jual
I. Melalui surat atau melalui tulisan. C. Jual beli dengan isyarat tulisan. D. Jual beli barang yang tidak ada tempat akad. E. Jual beli yang tidak sesuai antara ijab dan qabul. F. Jual beli imunjis. 3. Terlarang sebab barang jualan. Secara umum, makut adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasa disebut makbi, barang jualan, dan harga. Ulama fikih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila makut alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, bentuk dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan syarak. Sekian penjelasan dari materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.